Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan selesai setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 165-2021-PTUN/SBY antara Afgarina binti Suryo, Firha binti Yanto, Isnadi bin Sumar, dan Arlinda binti Bambang selaku penggugat melawan Kepala Desa Lawean Salman Al-Farisi selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 28 Mei 2021 dengan agenda pembacaan gugatan akan segera dimulai. Kepada semua pihak dan para pengunjung sidang dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan. Baiklah, untuk semua yang hadir di persidangan ini, sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar persidangan ini diberi kelancaran dan mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, saya akan membacakan persidangan hari ini. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 165-2021-PTUN/SBY antara Afgarina binti Suryo, Firha binti Yanto, Isnadi bin Sumar, dan Arlinda binti Bambang selaku penggugat melawan Kepala Desa Lawean atas nama Salman Al-Farisi selaku tergugat pada hari ini, hari Jumat tanggal 27
Juli 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan keputusan sidang dismisal yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei kemarin, yang menyatakan bahwa perkara diterima dan masuk dalam kompetensi absolut dari Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dengan acara biasa dengan agenda pemeriksaan para pihak. Sebelum persidangan dimulai, majelis hakim akan menanyakan identitas sang saudara terlebih dahulu. Dari pihak penggugat, apakah hadir semua? Hadir yang mulia. Silakan kepada para penggugat untuk mengenalkan identitasnya. Iya, nama saya Karina binti Suryo. Kalau saya di Jalan Ikan Tongkol nomor 56 Kota Probolinggo. Saya melihat nama saya Firha Bintianto. Tempat tanggal lahir Probolinggo 13 Juli 1993. Pendidikan S1, pekerjaan PNS, agama Islam. Alamat Jalan Ikan Hiu nomor 70 Kota Probolinggo. Nama saya Misnadi bin Sumar, Jalan Mawar nomor 5, Kota Probolinggo, Timur. Nama saya Arlinda, alamat Jalan Anggrek nomor 27 Kota Probolinggo. Apakah para penggugat hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia. Untuk semua saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili dengan kuasa hukum? Kita diwakili kuasa hukum yang mulia. Kepada saudara tergugat, majelis hakim akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Kepada saudara tergugat, silakan menyebutkan identitas saudara. Baik, yang mulia, nama saya Salman Al-Farisi, bekerja sebagai Kepala Desa Lawean yang beralamat di Jalan Kenanga nomor 3, Desa Lawean, Kecamatan Sumberasih, Kota Probolinggo. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, yang mulia, saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Terima kasih. Untuk saudara tergugat, apakah saudara itu bertindak sendiri atau didampingi dengan kuasa hukum? Baik, saya didampingi dengan kuasa hukum saya, yang mulia. Baiklah, diberikan kepada kuasa hukum tergugat serta penggugat untuk maju untuk menyerahkan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan izin praktik beracara saudara kepada majelis hakim. Dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, untuk kuasa hukum silakan duduk kembali. Baiklah, sesuai dengan penetapan hakim ketua majelis telah dilakukan pemeriksaan, maka persidangan pada hari ini dilanjutkan dengan persidangan umum. Sesuai pasal 74, maka agenda pada hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan gugatan saudara? Sudah siap yang mulia. Sebelumnya, tergugat apakah sudah menerima salinan gugatan? Sudah. Baiklah, surat gugatan atas gugatan saudara ini mau dianggap dibacakan keseluruhan, poin-poinnya saja atau dianggap telah dibacakan? Akan saya bacakan, tapi poin-poinnya saja yang mulia. Sebelumnya, tergugat apakah sudah menerima salinan gugatan? Sudah yang mulia. Baik, tergugat apakah keberatan bila gugatan ini dibacakan pokok-pokoknya saja? Baik, silakan untuk kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih yang mulia. Dasar dan alasan hukum gugatan. Pertama, pemberhentian para penggugat tidak disertai pembatalan atau pencabutan surat pengangkatan para penggugat sebagai perangkat desa. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan. Yang kedua, tidak menyebutkan secara jelas alasan pemberhentian. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan. Yang ketiga, objek sengketa atau objek pengangkatan pengganti para penggugat. Satu, bahwa objek
bahwa objek sengketa yang diterbitkan tergugat bersatu dalam satu kesatuan dengan pengangkatan pengganti para penggugat. Selanjutnya telah dibacakan. Melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya telah dibacakan. Melanggar Peraturan Pemerintahan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Melanggar Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, diperbarui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 87 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kesimpulan 1, bahwa karena jika dalil-dalil para penggugat tersebut di atas dan dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa sebagai fakta hukum yang dilakukan tergugat dengan tidak mengedepankan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pelaksanaannya, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Selanjutnya telah dibacakan. 2, bahwa bukti atau fakta pelanggaran tergugat dalam penerbitan objek sengketa dihubungkan dalil hukum para penggugat tersebut di atas. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Yang ketiga, bahwa pada saat para penggugat diberhentikan tergugat, para penggugat masih aktif sebagai perangkat desa, tidak ada jabatan perangkat desa yang kosong, tidak pernah mengajukan syarat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 tahun dan masih memenuhi syarat-syarat sebagai perangkat desa, dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa, dan tidak dalam keadaan berhalangan tetap, serta tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Yang keempat, bahwa karena jika dihubungkan perbuatan tergugat menerbitkan objek sengketa pemberhentian para penggugat sebagai fakta hukum dengan aturan hukum perundang-undangan dan asas-asas hukum yang dilanggar oleh tergugat. Petitum yang pertama mengabulkan gugatan dari para penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan diterbitkan tergugat sebagai objek sengketa, yaitu dianggap telah dibacakan. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat putusan yang diterbitkan tergugat sebagai objek sengketa. Yang keempat, mewajibkan tergugat untuk memulihkan atau mengembalikan kedudukan dan segala hak para penggugat sebagai perangkat desa di lingkungan Desa Laweyan, Kecamatan Subrasi, Kota Probolinggo. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aqua et ono. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum Dian Mei dan kuasa hukum Mauliana Yunarti. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum penggugat telah membacakan gugatannya. Apakah saudara penggugat tetap pada gugatan itu atau akan ada perubahan lagi? Kami tetap dalam gugatan kami yang mulia. Baiklah, dikarenakan penggugat telah membacakan gugatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara telah mengerti dan memahami isi dari gugatan tersebut? Ya, kami telah mempelajari isi dari gugatan tersebut. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Ya, yang mulia, kami untuk membuat gugatan tersebut membalas, kami akan meminta waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kita sudah berdiskusi dari pihak kuasa hukum tergugat selama 1 minggu yang mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Tidak keberatan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 4 Juni 2021 yang mulia. Baiklah, apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 pukul 9 pagi kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tunda dan tutup.
Sidang gugatan perkara melawan hukum Kepala Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasi, Kota Probolinggo dengan registrasi perkara nomor 160/2021/PTUN/SBY antara Afgarina binti Suryo, Firha binti Yanto, Misnadi bin Sumar, Arlinda binti Bambang selaku penggugat melawan Salman Al-Farisi selaku tergugat pada hari ini, Jumat tanggal 4 Juni 2021 dengan agenda pembacaan jawaban gugatan atau eksepsi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu kami minta untuk dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap yang mulia. Baik, siapkan. Baik, apakah dari penggugat sudah menerima salinan eksepsi dari pihak tergugat? Belum yang mulia. Maka dari itu untuk pihak tergugat juga siapkan salinan tersebut untuk pihak tergugat. Baik, tergugat untuk eksepsi ini mau dibacakan keseluruhan, dibacakan poin-poinnya saja atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia karena kita sudah mempunyai salinannya. Baik, untuk pihak penggugat bagaimana? Poinnya saja yang mulia. Begitu, baik. Silakan untuk pihak tergugat untuk membacakan poin-poinnya dari eksepsi tersebut. Baik yang mulia, saya akan membacakan jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan. Silakan. Ya. Yang pertama, bahwa gugatan tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak tergugat tidaklah cacat formil dan telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. 3. Bahwasannya penggugat tidak memiliki kesalahan dalam menjalankan tugasnya, bahwa selama para penggugat menjabat sebagai perangkat desa telah menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dalam tugas seperti larangan-larangan dalam aturan perundang-undangan. Namun secara tiba-tiba tergugat menerbitkan surat pemberhentian kepada para penggugat. 4. Bahwa jika tergugat tidak memiliki iktikat buruk dan mau melaksanakannya kewajibannya sebagai kepala desa, maka seharusnya tergugat secepatnya memberitahu penggugat jika mereka telah resmi diberhentikan dan penggugat harusnya menanggapi sanggahan atau keberatan administratif dari penggugat atas diterbitkannya objek wisata sengketa, namun seluruhnya tidak ditanggapi oleh tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum Jafar Sodik SH, Bukita Ananda SH, Muhammad Fatur Rozi SH. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pihak tergugat telah membacakan eksepsinya. Untuk pihak penggugat, apakah mengetahui isi dari eksepsi tersebut? Mengetahui yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya yang mulia. Butuh waktu berapa lama penggugat untuk membuat replik? Kami butuh waktu 2 minggu yang mulia. Untuk pihak tergugat bagaimana? Waktu saya pikir cukup
Baik. Dari pihak tergugat keberatan untuk waktu 2 minggu, maka kami memberi waktu 1 minggu untuk penggugat membuat replik. Baik, karena waktu 2 minggu itu terlalu lama, maka penggugat beri waktu 1 minggu untuk membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai pada tanggal berapa, Pak Nitra? 11 Juni 2021 yang mulia. Apakah terdapat persidangan di hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tunda dan tutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara TUN pada tingkat pertama dalam perkara nomor 165/2021/PTUN/SBY antara pihak penggugat Afgarina binti Suryo, Firha binti Yanto, Misnadi bin Sumar, Adinda binti Bambang melawan tergugat atas nama Salman Al-Farisi pada hari ini tanggal 11 Juni 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, makanya kami mohon sidang dapat dilanjutkan yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Siap yang mulia. Segera siapkan. Baik, untuk pihak penggugat, apakah replik ini dibacakan seluruhnya, dibacakan poin-poinnya saja, atau telah dianggap dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Ya yang mulia. Baik, dari pihak penggugat dan tergugat setuju kalau replik dari pihak penggugat telah dianggap dibacakan, maka selanjutnya yaitu duplik atau jawaban dari pihak tergugat. Untuk pihak tergugat butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan duplik tersebut? 1 minggu yang mulia. Bagaimana pihak penggugat? Baik, sudah disepakati bahwa pihak tergugat diberikan waktu 1 minggu untuk membuat duplik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Pak Nitra? 18 Juni 2021 yang mulia. Apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tunda dan tutup. Sidang Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam perkara nomor 165/2021/PTUN/SBY antara pihak penggugat Afgarina, Firha, Misnadi dan Adinda melawan tergugat atas nama Salman Al-Farisi pada hari ini tanggal 18 Juni 2021. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana? Apa hari ini para pihak siap untuk mengikuti persidangan? Apakah dalam keadaan sehat semua? Baiklah, untuk saudara tergugat, apakah saudara sudah siap menyampaikan duplik dari replik penggugat minggu kemarin? Siap yang mulia. Untuk duplik tersebut telah dianggap dibacakan atau dibacakan poin-poinnya saja atau sudah dianggap dibacakan semua? Saya anggap telah dibacakan yang mulia. Bagaimana dari pihak penggugat? Baik yang mulia. Baik, karena duplik tersebut kesepakatan dari dua pihak telah dianggap dibacakan, maka agenda minggu berikutnya yaitu sidang pembuktian.
untuk para pihak untuk mempersiapkan bukti-bukti tersebut. Saya beri waktu untuk pembuktian tersebut 1 minggu untuk mempersiapkannya. Baik, untuk minggu depan panitia tanggal berapa untuk 25 Juni 2021 yang mulia. apakah terdapat persidangan di hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tunda dan tutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 165-G/2021/PTUN/Data SBY antara Afgarina Binti Suryo, Firha Bintianto, Isnadi bin Sumar, dan Alinda binti Bambang selaku penggugat melawan Kepala Desa Laweyan atas nama Salman Al-Farisi selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara persidangan lalu, maka agenda persidangan pada hari ini adalah penyerahan alat bukti, surat, dan pemeriksaan saksi dari para pihak. Maka dari itu diawali dari pihak penggugat terlebih dahulu. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti serta saksi saudara? Sudah siap yang mulia. Diperintahkan untuk maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Silakan kepada pihak tergugat untuk maju memeriksa alat bukti dari penggugat. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Setelah penyerahan alat bukti surat dari pihak penggugat, agenda selanjutnya adalah memberikan alat bukti surat dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti serta saksi saudara? Siap yang mulia. Baiklah, segera siapkan. Diberikan perintahkan untuk maju menyerahkan kepada majelis hakim. Diperintahkan kepada pihak penggugat untuk maju memeriksa alat bukti dari pihak tergugat. Silakan kembali ke tempat. Dikarenakan kedua belah pihak telah menyerahkan alat bukti suratnya, maka agenda sidang selanjutnya adalah sidang pembuktian saksi yang diawali dari pihak penggugat terlebih dahulu. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan saksi saudara? Sudah siap yang mulia. Baik, untuk saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan saksi tergugat? Siap yang mulia. Baik, untuk saudara dari saksi pihak tergugat, silakan di luar ruang sidang terlebih dahulu untuk pemeriksaan saksi dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silakan untuk Pak Mitra memanggil saksi dari pihak penggugat. Silakan untuk para saksi dari pihak penggugat dimohon untuk dihadirkan di muka persidangan.
Baik, untuk pemeriksaan saksi ini saya serahkan kepada Majelis Hakim 1 untuk memeriksa saksi dari penggugat. Silakan. Baik, terima kasih Ketua. Saudara saksi 1, bisa saya minta identitas saudara? Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas para saksi. Saksi pertama, nama Dina, tempat tinggal, tempat tanggal lahir Surabaya 19 Februari 1990, alamat Laweyan nomor 23 Gang Klengkeng, pekerjaan kelas swasta, agama Islam, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia. Apakah yang saya bacakan sudah benar? Benar ya, Bu. Kemudian saudara saksi 2 bisa maju untuk identitas. Silakan Pak. Terima kasih, silakan duduk kembali Pak. Bapak dengarkan ya, saya akan membacakan identitas Bapak. Tolong dijawab dengan sebenar-benarnya apa yang saya bacakan benar atau tidak ya. Baik Ibu, baik yang mulia. Nama Gadang, tempat tanggal lahir Sidoarjo 5 Maret 1951, alamat Jalan Mawar nomor 127, pekerjaan petani, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia. Apakah sudah benar yang saya bacakan? Sangat benar yang mulia. Baik, kalau begitu saudara saksi diharapkan berdiri dan mengikuti ikrar yang saya bacakan. Silakan kepada karyawan untuk membantu saya. Keduanya ikuti apa yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Kepada petugas, terima kasih telah memberi tempat. Saya akan menanyakan kepada saudara saksi pertama, Mbak Dina ya. Mbak Dina, apakah Mbak Dina kenal dengan pihak penggugat? Ya, yang mulia. Beliau adalah ketua duku desa saya. Apakah saudara saksi mengenal pihak dari tergugat? Kalau beliau adalah kepala desa. Saudara saksi bisa jelaskan apa yang saudara saksi ketahui mengenai sengketa ini? Setahu saya, waktu itu ada beberapa ketua RT dan RW mendatangi rumah beliau. Lalu setelah itu ada surat yang menyatakan tidak percaya terhadap kepemimpinan beliau sebagai kepala duku. Nah, setelah itu beliau pernah cerita kepada saya bahwa setelah adanya surat itu beliau diberhentikan dan juga ada beberapa argumen dari beberapa masyarakat tentang pendapat beliau. Jadi ini saudara mengatakan adanya surat pemberhentian. Siapa yang mengeluarkan surat pemberhentian itu? Setahu saya lurah yang tergugat. Lurah. Dari pihak tergugat ya? Iya yang mulia. Sebelum lurah mengeluarkan surat pemberhentian tersebut, apa ada yang dilakukan lurah ini di desa saudara? Setahu saya ada pengarahan dari pihak lurah. Terkait surat yang tadi itu, apakah ada tindak lanjut dari surat tersebut? Kalau itu saya kurang tahu. Baik, cukup. Apa ada yang ditanyakan Hakim Kota 2? Baik. Baiklah, penggugat. Apakah dari pihak penggugat sendiri ada pertanyaan untuk saksinya? Baik, terima kasih yang mulia. Mbak Dina, tadi Mbak mengatakan bahwa penggugat adalah mantan hukum ya Mbak. Rumah Mbak Dina dengan penggugat jauh ada berdekatan juga. Dekat Bu, soalnya saya kan tetangganya. Selama Anda bertetangga dengan penggugat,
penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah mendengar perilaku menyimpang dari saudara penggugat? Ya Pak, saya pernah mendengar laporan dari masyarakat tapi tidak melihat secara langsung. Berarti banyak laporan dari masyarakat ya? Baik, cukup yang mulia. Baik, saudara saksi pertama, apa saudara sadar dengan keterangan saudara? Bisa dipertanggungjawabkan ya? Baiklah, selanjutnya saudara penggugat, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Mbak Dina, tadi Mbak Dina mengatakan bahwa Anda tetangga dari saudara penggugat dan Anda pernah mendengar desas-desus yang telah beredar. Selaku tetangga dari saudara penggugat, apakah Anda percaya tentang desas-desus berita tersebut? Wah, yang enggak lah Bu. Saya melihat secara kesehariannya itu normal-normal saja. Jadi kalau desas-desus itu saya jelas kurang percaya. Baik, terima kasih Mbak Dina. Cukup yang mulia. Baiklah, terima kasih Mbak Dina. Saudara saksi, keterangan saudara saya tutup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silakan meninggalkan ruang sidang, tapi sebelum itu kartu identitas diambil di panitia terlebih dahulu. Baik. Untuk saksi kedua silakan diperiksa oleh majelis anggota satu. Saudara saksi, apakah saudara mengenal dari pihak penggugat? Oh, dia kenal Bu. Dia itu perangkat desa di desa kami. Kalau dengan tergugat sendiri, apakah Bapak kenal? Oh, kenal. Dia itu kepala desa atau kepala duku. Saudara saksi, silakan jelaskan apa yang saudara ketahui dalam sengketa ini. Begini Bu, saya tahu kalau Tes Bagus ini diturunkan dari jabatannya. Nah, habis itu saya dimintain tanda tangan sama RT, katanya dapat bantuan sedikit dan semen gitu. Nyatanya tidak ada Bu. Itu yang saya tahu. Baik, saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara saksi merupakan teman kecil dari penggugat ya? Oh, saya ini teman dekat sama dia dari kecil Bu. Dia ini baik, rajin, menabung, datang lagi Bu. Istrinya juga cantik. Wah, aneh-aneh lah. Apalagi dia panutan buku kanvas. Gitu loh Bu. Baik, cukup. Baik, apabila ada pertanyaan majelis. Baiklah, dari saudara penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Selamat siang Pak. Pak Dada. Siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kita mulai ya Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak mendapat bantuan ini dari semen Pak. Benar Pak? Oke, betul itu. Terus apa Bapak menerima bantuan tersebut? Lah, itu Bu. Sepertinya saya dibohongi Bu. Sampai sekarang saya belum dan saya itu masih menunggu. Ada apa dengan semua ini Bu? Kenapa kok belum dapat bantuan Pak? Kira-kira ada masalah apa Pak? Lah, jadi pas malam itu saya mimpi bareng bapak-bapak loh Bu. Malming. Nah, katanya untuk menurunkan cak bagus ini Bu dari kepala duku. Jadi saya tidak tahu Bu, apa maksudnya Bu. Itu yang saya tahu. Bahwa tidak ada pertimbangan yang mulia. Baiklah, dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, untuk Pak Dada, jawab dengan benar ya. Siapa yang menyuruh menandatangani surat tersebut? Bentar, saya ingat-ingat dulu. Seingat saya ketua RT dulu itu Pak atau Bu.
Bu, samar-samar, pakai masker lagi. Sekarang pas apa namanya pandemi itu. Jadi saya Pandemi. Ya, itu. Ya, COVID-19 itu, Pak. Iya. Jadi Bapak lupa ya? Iya, sama-sama. Lalu kapan Bapak menandatangani surat tersebut? Waduh, udah ada kalian baru jadi nggak tahu tanggal berapa Bu. Soalnya kan anak libur sekarang Bu. Lupa juga? Iya. Mohon dijadikan tindakan yang real. Baik, terima kasih. Baik, untuk saudara saksi, apakah saudara tetap pada keterangan saudara? Iya Pak, soalnya ini yang saya tahu Pak. Baik. Baik, saudara saksi, keterangan saudara kami tutup. Silakan mengambil identitas di panitera dan meninggalkan ruang sidang. Silakan. Sekarang Pak. Ya, sekarang. Sekarang Pak. Baiklah, karena pemeriksaan saksi dari pihak tergugat telah selesai, maka sidang selanjutnya adalah pemeriksaan dari saksi pihak tergugat. Untuk saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan saksi saudara? Siap ya. Dihadirkan berapa saksi di persidangan hari ini? 2 orang. Baik, untuk panitera akan memanggil saksi dari pihak tergugat. Baik yang mulia, silakan para saksi dari pihak ketiga dimohon dihadirkan di muka persidangan. Silakan. Selanjutnya pemeriksaan saksi tergugat akan saya serahkan kepada majelis hakim satu. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, apakah pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Siap ya. Baik, saya akan menanyakan identitas dari masing-masing saksi. Boleh saya kenal kartu pengguna? Baik, untuk saksi pertama, nama Rizky Dwi Prasetyo. Tempat tanggal lahir Probolinggo 14 Mei 1998. Pekerjaan karyawan swasta. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia. Agama saudara Kristen. Untuk saksi kedua, boleh saya minta identitas? Nama Diate, alamat Jalan Suroyo, Kecamatan Layangan, tempat tanggal lahir Rawi 24 Mei 1982, benar. Pekerjaan wira swasta. Agama Islam. Baik, untuk sebelumnya saudara memberikan keterangan diri apakah saudara bersedia untuk mengangkat tempat? Bersedia yang mulia. Kepada Tuan Yawan, silakan. Kepada saksi pertama tempat terlebih dahulu. Baik, saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan. Pada saksinya, silakan untuk tugas selanjutnya. Baik, saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada saksi pertama, sebelumnya apakah saudara mengenal pihak tergugat? Ya, saya mengenal Mulia. Kalau benar tergugat, Tergugat. Ya, kenal. Sebelumnya seorang buku. baik, saudara saksi, silakan saudara jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai sengketa ini. Baik, begini yang mulia, pada
hari itu saya didatangi oleh seorang tokoh masyarakat, para RT dan sebagian masyarakat untuk mengajukan permohonan yang isinya bahwa para warga tidak mau lagi dipimpin oleh Duku. Selanjutnya, saya pernah dihubungi lurah dan dimintai untuk membuat surat secara tertulis maupun secara lisan. Sebelum adanya surat dari lurah, ada pertemuan antar warga dan tokoh masyarakat untuk membicarakan hasil klarifikasi permasalahan dari laporan masyarakat dan didatangi oleh DPD dan lurah. Saudara saksi, apa yang menjadi dasar mekanisme pemberhentian dari penggugat? Yang menjadi dasar itu Perda Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 33 Ayat 1 dan Perdes Nomor 8 Tahun 2004 Pasal 48 tentang pengangkatan dan pemberhentian pamong desa, Sekretaris Balai Perwakilan Desa dan staf. Baiklah, saudara tergugat, apakah ada pertanyaan? Yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi semua hasil rapat antara warga dan tokoh masyarakat semua setuju ya? Setuju, Bu. Atas dasar apa semuanya menyetujui sanksi tersebut selain dari peraturan yang telah saudara saksi sebutkan? Ya, keterangan yang sudah saya sebutkan tadi, para warga juga telah menyetujui atas pemberhentian Duku karena kerja ini sangat berantakan, penyelewengan uang raskin dan paling parahnya lagi ini melakukan pelecehan seksual. Apa saudara pernah mengalami juga? Belum pernah, Bu. Belum ya? Cukup yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di luar rapat yang telah diadakan itu, apakah saudara pernah ketemu langsung untuk mengkonfirmasi langsung kepada penggugat? Secara pribadi saya belum bertemu dengan penggugat. Jadi tidak pernah meminta konfirmasi sama sekali ya? Belum pernah. Mohon dijadikan pertimbangan yang mulia. Baik. Baiklah, saudara saksi utama, apakah saudara memberikan fakta dari keterangan saudara tidak sebenar-benarnya? Iya yang mulia. Tergugat, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baiklah, saudara saksi, keterangan saudara pertama kami tutup. Silakan meninggalkan ruang sidang, tapi sebelumnya mengambil identitas di panitera. Untuk berikutnya pemeriksaan saksi kedua, saya serahkan pada majelis hakim. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengenal pihak penggugat? Kenal yang mulia, Kalau dari pihak tergugat, apakah saudara kenal? kenal juga yang mulia, jelas kenal karena dia kepala Duku dan teman kecil saya juga pernah bermain yang mulia. Baik, saudara coba jelaskan apa yang saudara ketahui dalam sengketa ini. Jadi begini yang mulia, setiap malam kan saya selalu ronda. Pada RT saya itu ya, setiap ronda itu kita berkumpul yang mulia. Pada saya itu selalu membicarakan tentang perbuatan tidak lazim yang dilakukan penggugat. Menurut warga RT saya itu, saudara penggugat itu seperti mempertontonkan kemaluan itu ya, yang mulia. Jadi menunjukkan kepada ibu-ibu gitu yang mulia. Jadi karena itu warga RT saya menuntut saya untuk membuat sebuah petisi pernyataan bahwa warga RT saya sudah tidak bersedia lagi dituntut oleh saudara penggugat yang mulia. Tadi saudara kan menyebutkan soal petisi. Lalu apa tindak lanjut dari saudara soal petisi? Petisi itu saya berikan kepada Bapak Lurah dan saya laporkan ke BPD yang mulia. Apa ada pertanyaan dari hakim? Baik. Untuk saudara tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan bukti terduga atau final yang telah kami daftarkan ke panitera. Baik. Baik, panitera, tunjukkan alat bukti yang dimaksud oleh tergugat. Diperintahkan untuk saudara saksi, pihak tergugat serta pihak penggugat untuk maju ke depan untuk memeriksa bukti dari tergugat. Ya.
Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan yang mulia. Untuk ujian, tadi kan sudah melihat bukti. Itu benar ujian yang membuatnya? Benar sekali. Lalu Ibu, isi dari tentang itu apa? Tentang pernyataan bahwa RT saya sudah tidak mau lagi dituntut oleh saudara Sangguran oleh karena kelakuan yang kurang baik itu, yang kurang baik yang dilakukan tersebut. Maksudnya dari kurang baik itu apa? Kayak seperti kelakuan yang kurang senonoh, saudara. Pokoknya perbuatannya kurang baik. Lalu Ibu apakah pernah melihat secara langsung apa tidak perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh penggugat itu? Untuk melihat secara langsung sih belum pernah, Pak. Tapi saya pernah ada curiga saat saya ke kantor untuk mengurus KTP. Bapak tersebut seperti belajar menarik celana di situ. Terima kasih. Baik, cukup yang mulia. Saudara penggugat, apa ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik yang mulia. Saudara saksi, apa maksud saudara membagikan petisi kepada warga RT saudara? Ya, karena warga RT itu Ibu sudah tidak setuju lagi dipimpin oleh Bapak penggugat tersebut. Sebelum dan sesudah Anda membuat petisi tersebut, apakah Anda pernah mengkonfirmasi kepada penggugat mengenai masalah tersebut? Ya enggak sih Bu, saya kan teman seperti saudara sendiri dengan penggugat. Masa iya saya mempertanyakan hal tersebut Ibu? Kan akan merusak tali persaudaraan ya Bu. Bukannya kalau berteman baik malah lebih mudah untuk berkomunikasi ya Bu? Tidak seperti itu juga Bu, kan kurang etis masalah tersebut, nanti tambah akan membuat persahabatan kita kurang akrab. Jadi memang tidak pernah mengkonfirmasi langsung ya? Belum. Mohon dijadikan pertimbangan yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, apakah saudara masih tetap dalam keterangan saudara? Masih, yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah masih ada pertanyaan? Baik, saudara saksi, keterangan saudara kami tutup. Silakan meninggalkan ruang sidang, tapi sebelumnya mengambil kartu identitas di panitera terlebih dahulu. Baik, yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik. Baik, untuk saudara tergugat, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan lagi? Cukup yang mulia. Baik. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat telah selesai, maka agenda sidang berikutnya adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Untuk memberikan waktu kepada penggugat dan tergugat untuk menyiapkan kesimpulannya, kepada penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Belum yang mulia. Kepada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Belum yang mulia. Baik. Waktu 1 minggu penggugat, apakah siap untuk menyiapkan kesimpulan? Cukup yang mulia. Tergugat, cukup waktu 1 minggu untuk menyiapkan kesimpulan? Cukup yang mulia. Baiklah, panitera seminggu ke depan hari dan tanggal berapa? Pada Jumat tanggal 2 Juli 2021 yang mulia. Apakah ada persidangan di hari itu? Tidak ada yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyerahkan kesimpulannya, maka sidang akan ditunda 1 minggu ke depan dan berlanjut pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 9. Sebelum sidang ditutup, penggugat apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Tergugat bagaimana? Baiklah, dikarenakan para pihak telah hadir pada sidang hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk sidang hari ini ditunda dan ditutup. Persidangan lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 165-G-2021-PT-UN-SBY antara Afgarin binti Suryo, Firha binti Yanto, Misnadi bin Sumar, dan Alinda binti Bambang selaku penggugat melawan Kepala Desa Laweyan selaku tergugat atas nama Salman Al-Farisi pada hari ini Jumat tanggal 2 Juli 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka acara persidangan pada hari ini adalah kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya, untuk saudara penggugat, apakah saudara penggugat tetap pada gugatan saudara? Iya, Yang Mulia. Baik. Untuk saudara tergugat, apakah saudara tetap pada jawaban saudara? Kami tetap pada jawaban kami, Yang Mulia. Baiklah. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, silakan saudara maju untuk menyerahkan kesimpulan saudara kepada majelis hakim. Baik. Dari pihak penggugat dan tergugat, apakah ada hal-hal lain yang ingin dijelaskan atau ingin mengajukan sesuatu lagi? Cukup, Yang Mulia. Baiklah, para pihak sudah menyerahkan kesimpulan dan para pihak menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi. Maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan dan majelis hakim akan menyusun putusannya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk acara persidangan minggu depan, panitera tanggal berapa? 9 Juli 2021 yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 siap hadir di persidangan. Siap, Yang Mulia. Baik. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyusun putusannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilakukan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juli pukul 9 pagi, dan majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Persidangan lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 165-2021-PT-UN-SBY antara Afgarin binti Suryo, Firha binti Yanto, Misnadi bin Sumar, dan Alinda binti Bambang selaku penggugat melawan Kepala Desa Laweyan atas nama Salman Al-Farisi selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 2 Juli 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Menurut persidangan yang lalu, maka sidang kali ini adalah pembacaan putusan. Sebelum membacakan putusan, kami akan menyampaikan hasil rapat permusyawaratan hakim yang telah kami lakukan sebelumnya secara tertutup di luar agenda persidangan ini. Dalam rapat tersebut terjadi perbedaan pendapat dari majelis hakim yang kemudian kami putuskan untuk voting dan menghasilkan putusan sebagai berikut. Kepada para pihak, dengarkan dan perhatikan baik-baik isi putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Silakan. Putusan nomor 165/G/2021/PT-UN Surabaya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
sidang yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat pasal khusus nomor 20 garing RJA strip PTUN garing 2020 tertanggal 17 Juni 2020 melawan Kepala Desa Laweyan Kecamatan Sembrasi Kota Purbalingga Provinsi Jawa Timur yaitu yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Jofral Sodik Lukita Nanda dan Muhammad Fathrazi dengan surat kuasa khusus nomor 10 garing TRH strip SN garing 2020 sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, telah membaca penetapan Hakim Ketua, telah membaca penetapan Hakim Ketua Tata Usaha Negara nomor 165 garing P KS garing 2020 PTUN Surabaya, telah membaca bukti surat yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat dalam persidangan, telah mendengarkan keterangan para penggugat dan tergugat di persidangan, telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, mengenai duduk sengketa serta telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi dari para penggugat serta tergugat. Untuk pertimbangan hukum saya ajukan kepada majelis. Baik, untuk pertimbangan hukum silakan majelis hakim membacakan. Tentang pertimbangan hukum 5 bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini. Menimbang bahwa surat putusan yang dibawakan penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan tergugat untuk mencabutnya adalah satu putusan Kepala Desa Laweyan nomor 6 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Laweyan Kecamatan Sembrasi Kota Probolinggo tanggal 20 Maret 2020 atas nama Abdalina, Firhan, Isnadi, dan Aminda. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah menyampaikan jawaban pada tanggal 23 November 2020. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati jawaban tergugat dengan seksama, isinya tidak memuat secara tegas diajukannya eksepsi terhadap gugatan para penggugat. Namun terhadap dalil yang dinyatakan bahwa para penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan atau keberatan atas pemberhentian tersebut kepada tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam jawaban tergugat
saya akan membacakan pokok perkara pada putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat tentang upaya administratif dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa dengan dinyatakan gugatan para penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara aku. Terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak dilampirkan sebagai salah satu kesatuan dalam berkas perkara. Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini. Mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat tentang upaya administratif dalam pokok perkara. Yang pertama, menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.200. Demikian dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari ini, Jumat tanggal 8 Juni 2021 oleh kami, Nando Dwi Kurniawan, SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizna Safitri, SHMH, dan Siti Raudatul Jannah, SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari ini, Jumat tanggal 2 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sylvia Triandani sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh para penggugat atau kuasanya dan tergugat atau kuasanya. Demikian putusan dari Majelis Hakim sesuai dengan pasal 123 ayat 1 junto pasal 124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto ayat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Saudara-saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Jika dalam waktu 14 hari saudara-saudara tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan ini akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan menggunakan hak saudara? Kami menerima putusan majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan menggunakan hak saudara? Kami akan mempertimbangkan majelis. Baiklah, jika saudara-saudara akan mengajukan upaya hukum, silakan saudara berhubungan dengan bagian kepaniteraan. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor register perkara 165/2021/PTUN/SBY antara Afgarina binti Suryo, Firha binti Yanto, Isnadi bin Sumar, dan Alinda binti Bambang selaku penggugat melawan Kepala Desa Laweyan atas nama Salman Al-Farizi selaku tergugat pada hari ini, Jumat tanggal 2 Juli 2021, dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan